Selamat sore, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriana Rosalin, seorang praktisi pajak. LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, di mana aturan tersebut diatur oleh KPK dan dituangkan dalam beberapa peraturan, yaitu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang kedua, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. LHKPN sering dianggap sebagai instrumen penting untuk mendorong transparansi pejabat publik. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah, sejauh mana Bapak memastikan bahwa nilai harta yang Bapak laporkan sesuai dengan kondisi sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan. Yang kedua. Terima kasih, Pak Ketua. Selamat sore, Pak Triono. Sore. Semoga dalam keadaan sehat, Pak. Ya. Saya punya dua pertanyaan, Pak. Ini terkait dengan kedudukan Bapak juga yang saat ini ada di Pokja ya, Pak, untuk peralihan pengadilan pajak. Tadi, kalau saya tidak salah mendengar, ada dua hal ya, Pak, terkait dengan organisasi dan juga terkait dengan hukum acara, begitu. Nah, pertanyaan pertama saya adalah soal hukum acara dulu, Pak. Tadi saya beberapa kali menangkap bahwa Bapak menggarisbawahi soal pentingnya ada konsistensi putusan, kepastian hukum gitu ya. Tidak ada disparitas dan lain sebagainya gitu. Yang mana dalam konteks secara umum itu adalah fungsi dari kasasi sebenarnya. Sebagai judex juris itu adalah fungsi dari kasasi. Nah, dan di dalam praktek, kalau kita lihat dalam praktek di Amerika Serikat, kita tahu hari ini tomat itu adalah buah, itu juga adalah hasil dari kasasi terhadap kasus pajak sebenarnya. Karena pajak tumbuhan dengan pajak sayuran sama buah berbeda gitu. Kemarin juga kami mendengar dari Belanda, itu kasus di Hoogstraat itu juga baru adalah odol itu adalah alat kosmetik atau obat gitu. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa ada banyak perkembangan hukum yang bisa dipecahkan melalui mekanisme kasasi, Pak. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah dalam nanti perbaikan hukum acara pengadilan pajak, apakah mekanisme kasasi ini juga terfikirkan untuk kemudian diperkenalkan dalam konteks peradilan pajak kita? Karena kan saat ini kita tidak punya kasasi ya, Pak. Kita langsung PK gitu kan. Tapi apakah kalau memang kebutuhannya ada gitu, apakah ini juga terpikir untuk memasukkan mekanisme kasasi gitu? Nah, yang kedua, Pak, ini juga terkait dengan tadi dari calon sebelumnya juga kita melihat bahwa peran penting dari putusan pengadilan pajak ini untuk dunia bisnis, untuk kepastian dunia usaha gitu. Sebagaimana kita tahu, sejak 2023 Indonesia sedang aksesi, Pak, untuk OECD gitu ya, mematuhi segala macam rekomendasi begitu. Salah satu rekomendasinya adalah terkait dengan memastikan akses to justice untuk penyelesaian sengketa termasuk melalui pengadilan gitu. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak keberadaan pengadilan pajak yang hanya di Jakarta itu memenuhi konteks akses justice bagi masyarakat Indonesia yang ingin punya sengketa pajak di pengadilan pajak, Pak? Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan yang terakhir. Terima kasih panelis. Selamat siang, Bapak calon Hakim Agung. Saya akan menyampaikan 3 hal, 1 statement dan 2 pertanyaan. Yang pertama, soal Cortex itu kami punya tim IT dan itu dipastikan akan gagal karena salah di di logikanya. Terbalik, harusnya proses bisnis dulu, kemudian legal membuat regulasi, baru kemudian belanja teknologi. Ini kebalik, teknologi dulu, baru buatkan regulasi, baru proses bisnis. Sehingga pasti akan gagal dan kita akan rugi sekian triliun rupiah. Yang kedua, mohon respon Bapak soal ini. Ada terpidana tipikor atas nama Agus Susetio yang diberikan izin kuasa hukum oleh pengadilan pajak. Mohon direspon soal ini. Kemudian yang ketiga, sebagai penengah atau hakim, itu memang pengadilan pajak kan kepercayaan masyarakat sangat rendah. Misalnya di antara salah satunya adalah dugaan, diduga kan salah satunya saja ya, dugaan bahwasanya Dirjen Pajak
selama 8 bulan itu kan ilegal. Karena masa baktinya habis tanggal 19 Oktober 2024, tapi masih bertugas sampai Mei kalau tidak salah. Nah, itu kan membuat masyarakat kemudian menjadi ragu soal itu saja seperti itu, apalagi soal-soal yang lain. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa tadi juga Bapak menyebutkan banyak program yang akan dilakukan jika menjadi Hakim Agung. Untuk mengatasi ketidakpercayaan ini rasanya perlu dibantu oleh AI, knowledge based AI, sehingga nanti ada pembanding. Apa yang menjadi keputusan oleh pengadilan pajak itu ada pembanding, sehingga masyarakat bisa melihat, ini hakimnya benar nggak? Itu kira-kira. Kalau bisa mungkin itu mohon direspon, apakah memungkinkan di pengadilan pajak dilakukan ada didampingi oleh knowledge based AI. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan saudara calon jawab dan gunakan waktu yang sempit. Terima kasih, Bro. Jadi terkait pertanyaan yang pertama LHKPN itu memang secara transparansi ya, saya juga sudah diklarifikasi juga terkait LHKPN saya tahun 2022 belakang itu sudah diklarifikasi oleh KPK juga pada saat itu. Setidaknya di dalam LHKPN itu tidak ada istilah saya itu off balance sheet. Semua bisa dilihat di rekening saya. Jadi transaksi semua tercatat di dalam rekening. Jadi istilahnya nggak ada cash non cash gitu ya. Itu yang memang yang selalu ditanyakan oleh KPK juga. Tapi semua itu ada di rekening. Mungkin itu sehingga saya dalam membuat LHKPN setidaknya lebih mudah ya. Karena terikot semua rekening saya di situ. Yang kedua terkait dengan Pokja, hukum acara itu memang fungsi kasasi ya Pak ya. Ya memang ini ada pilihan. Tadi saya bilang terkait dengan hukum, tadi ada pertanyaan yang mulia juga mengenai bagaimana menilai suatu memberikan penilaian terkait dengan bunyi peraturan gitu ya. Kalau itu memang di dalam kasasi itu seperti dia bisa bertindak seperti judicial review ya. Nah, ini itu benarnya bagus juga menurut saya. Jadi kasasi. Tapi apakah kita akan mengubah itu? Tentunya Undang-Undang Pengadilan Pajak harus dirubah lebih dulu. Nah, ini mungkin nanti akan kami diskusikan. Apakah ini bisa dengan perma saja? Karena kalau dengan perma kelihatannya terlalu berat ya, karena undang-undang menyatakan bahwa itu PK. Tapi mungkin dengan perma kita bisa memperluas jangkauan kewenangan untuk PK. Jadi karena ini putusannya pertama dan terakhir, sebenarnya pengadilan pajak itu seperti organisasi kasasi juga. Seharusnya di situ juga dia bisa menilai peraturan itu kayak seperti kasasi, cuma mungkin itu kurang tepat. Menurut saya mungkin nanti akan kita pikirkan untuk di PK-nya kita perluas. Jadi mungkin nanti diskusinya mungkin masih panjang ya, tapi setidak-tidaknya bisa penafsir hukumnya nanti di PK. Terus terkait dengan OECD access to 30 detik. Ya, access to justice. Seperti kita ketahui, sekarang kita udah e-tax court, semuanya sudah elektronik, pengadilan juga yang ingin, kalau di daerah kan kalau ingin tatap muka, itu kan, ya, kalau kami tatap mukanya pakai Zoom, jadi kalau kepengen ngelihat hakimnya juga bisa pakai Zoom. Jadi e-tax court kami berbeda dengan e-court. Kalau e-court kan elektroniknya adalah jawab litigasinya adalah jawab jinawab berdasarkan elektronik. Kami juga ada jawab jinawab berdasarkan elektronik, tapi juga ada namanya menggunakan Zoom. Jadi sebagian besar untuk yang jauh-jauh itu pada menggunakan Zoom. Jadi untuk akses to justice kelihatannya sudah nggak relevan lagi. Jadi memang yang saya minta kemarin ke pimpinan Mahkamah Agung, bisa nggak hakimnya juga di rumah gitu. Karena ini para pihaknya bisa di rumah, bisa di kantor gitu. Ya, ini bisa nggak hakimnya di rumah gitu. Ya ini mungkin ada juga penelitian hakim absen terus ternyata ya istrinya apakah itu juga
menjadi suatu yang produktif atau tidak gitu. Karena hakim tuh setidaknya banyak perenungan gitu. Kalau di kantor, Waktu habis. iya. Terima kasih. Silakan Tapi kalau- lanjutkan ke fakta integritas.